Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada hari Minggu ini kita akan masuk dalam ibadah online. Biarlah dimanapun saudara-saudara berada, baik yang di rumah maupun dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama pada saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang menjadi penolong di saat kita punya masalah, punya beban berat. Datanglah pada Tuhan Yesus. Mari saudara yang terkasih, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui pujian ini, ku beri yang terbaik ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Saudara jemaat Tuhan, kita akan pujian dari awal. Seringkali ku mengecewakan Tuhan, tapi di saat-saat ini kita merindukan hadirat Tuhan. Seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari tak ku dapatkan. Terbayar untukku, tak percuma semua berita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, tanpa kasih-Nya hari ini ku ada. Sama-sama katakan, ku beri segalanya
Engkau sangat baik. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Biar kami pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah ini hanya untuk kemuliaan Kau saja. Biar ibadah online ini boleh berkenan di hadapan Kau ya Tuhan. Engkau yang beracara ya Roh Kudus, dari awal pertengahan ke akhirnya. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu Engkau boleh nyatakan di sisi setiap kami. Bagi kami yang mempunyai beban yang berat, yang punya beban yang masalah Tuhan demi masalah, kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang pada Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, kami boleh tanggalkan semua itu dalam tangan kasih. Kami boleh bersujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami boleh datang dengan tangisan, dengan hati yang hancur ya Tuhan. Tapi ketika kami datang dengan sungguh-sungguh, Engkau akan memberikan kami kelegaan ya Tuhan. Engkau akan memberikan kami damai sejahtera. Berkat-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang dengan setia menantikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama boleh katakan amin. Mari saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di saat-saat yang sulit seperti ini, adanya wabah seperti ini, kita harus bersyukur. Dimanapun kita berada, apapun yang saudara alami, saya kira percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dan amin. Penyertaan Tuhan ada dalam setiap hati kita yang sungguh-sungguh boleh datang pada Dia, yang boleh menjadi anaknya, boleh menjadi hambanya, yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang bila firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, mari kita dengan sepenuh hati kita, dengan hati yang rendah hati, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita angkat pujian ini sama-sama dalam sikap berdoa. Bejana-Mu Tuhan, Engkau boleh menjadikan kami bejana-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Karena kami yakin percaya, bukan dengan kekuatan kami boleh menghadapi masa-masa sulit ini, tapi semuanya hanya karena anugerah-Mu dan kekuatan daripada Engkau saja. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
cahaya bagimu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk
bencana-bencana Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau boleh pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Bagi kami yang lemah tubuhnya, bagi kami yang lemah pikirannya, bagi kami yang letih lesu Tuhan, kami boleh datang pada Engkau Tuhan. Karena Engkau berkata, datanglah kalian semua pada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengangkat segala bebanmu, segala masalahmu akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu keempat kita beribadah di bulan April. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama, yang dimana tema minggu hari ini adalah hidup dalam damai, yang terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Silakan mendengarkannya bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuruskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekian sejauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Makin tiba saatnya kita akan merenungkannya secara bersama-sama di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, kita haruslah hidup di dalam kedamaian. Dunia ini fana, dunia ini sementara, hanya sesaat Bapak Ibu. Kadang ada orang yang berpikir bahwa hidup di dalam dunia ini dengan memiliki segala sesuatu yang ia inginkan, hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam kecukupan, maka dia berpikir bahwa hidupnya sudah damai. Tapi saya rasa tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Di dalam kedamaian di dalam dunia ini hanyalah sementara. Hal tersebut terjadi dalam realita kita. Maka ada di dalam ayat yang pertama dan yang kelima sampai ayat yang ke-11 sebelum bacaan kita hari ini, dituliskan bahwa di dalam dunia ini banyak yang terjadi, di mana ada pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, kejahatan, keserakahan, dan semuanya itu termasuk di dalam penyembahan berhala, itu terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal itu bisa terjadi di sekitar kita. Hal-hal kejahatan terjadi di dalam keluarga kita, di dalam gereja terjadi Bapak Ibu. Tetapi di dalam kehidupan kita hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa marilah kita hidup di dalam damai. Ada sebuah ilustrasi yang saya bagikan kepada kita semua. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Pak, asal mula perang dunia itu bagaimana sih?" Dengan semangat bapaknya ingin bercerita kepadanya. Bapaknya berkata seperti ini, awal mulanya seperti ini, dan Jerman menyerang Belgia. Tiba-tiba di dalam percakapan bapaknya itu belum selesai, si ibu menyela,
Kenapa sih Bapak tidak simpel aja untuk menjawab pertanyaannya? Katakan, asal mulanya itu ada seorang yang dibunuh. Tiba-tiba si Bapak dengan kesal, dia bilang, apa sih? Sebenarnya menjawab pertanyaan itu saya atau ibu? Nah gitu kan, tiba-tiba si ibu dengan rasa gak senang karena apa yang dia katakan itu tidak diterima. Dia pergi meninggalkan ruangan itu, masuk ke dalam kamar dan menarik pintu dengan keras. Sesaat heninglah situasi di dalam ruangan tersebut. Tiba-tiba si anak berkata kepada bapaknya, Pak, tidak usah cerita lagi, Bapak nggak usah cerita lagi. Saya sekarang sudah mengerti bagaimana asal mulanya perang dunia itu terjadi. Nah, itu sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sekali terjadi hal seperti itu, hal yang sepele menurut kita, tetapi membuat kita tidak damai, membuat hati kita dengan orang-orang di sekitar kita itu merasa tidak ada kenyamanan. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana sih kita harus menjauhi hidup di dalam godaan, di dalam permasalahan, sehingga hidup kita itu damai sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di ayat yang pertama, kita sebagai anak Tuhan kita akan belajar bagaimana cara kita sebagai umat pilihan Allah, anak-anak Allah itu hidup di dalam kedamaian. Yang pertama di ayat yang ke-12, saya bacakan kembali bagi kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hal yang pertama yang harus kita miliki supaya kita hidup di dalam kedamaian, yaitu kita harus mengenakan yang disebut dengan belas kasihan. Apa artinya belas kasihan? Belas kasihan itu memiliki rasa iba, kepedulian dengan sesama. Apakah hari-hari ini kita sudah melakukan itu? Kita sudah memiliki belas kasihan dengan sesama kita? Kita sudah memiliki rasa iba dan kepedulian kepada sesama kita, khususnya dalam kondisi saat ini. Mari kita introspeksi diri Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu saudara semua, mari kita introspeksi diri. Hari ini Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam kedamaian, memiliki belas kasihan, rasa iba, kepedulian satu dengan yang lain. Atau apakah kita hanya memiliki rasa keegoisan kita saja? Mari kita merenungkan firman Tuhan. Selanjutnya, hidup di dalam kedamaian mengenakan kemurahan. Kemurahan itu yang bagaimana maksudnya? Memiliki sikap yang baik, dermawan, tidak hitung-hitungan. Hari ini kita menolong saudara kita, bukan berarti kita punya hak untuk menindas dia suatu saat. Kamu berhasil karena saya. Kalau saya tidak ada, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita introspeksi diri Bapak Ibu. Apakah selama ini kita memiliki sebuah kemurahan hati dengan tulus? Selanjutnya, mari kita memiliki kerendahan hati. Rendah hati bukan rendah diri Bapak Ibu yang terkasih. Kita memiliki kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa hebat, lain dari yang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, milikilah kerendahan hati untuk hidup damai satu dengan yang lain. Selanjutnya, lemah lembut, ramah, tidak sembrono, sopan, dan sabar, tahan menghadapi cobaan, optimis, berpikir positif, tenang. Nah, 5 hal yang dijabarkan di ayat yang ke-12, cara kita untuk hidup di dalam kedamaian. Saya ulang dengan cepat. Itu yang pertama, memiliki belas kasihan, kepedulian dengan sesama, memiliki kemurahan hati, memiliki rasa rendah hati, memiliki rasa lemah lembut dan sabar. Di dalam firman Tuhan ada seorang tokoh yang sudah melakukan hal itu Bapak Ibu terkasih. Kita ingat kisah Rut ketika suami daripada Naomi, Abimelek, dan 2 orang anaknya meninggal dunia. Maka Naomi sebagai ibu daripada 2 orang menantu itu, yang suaminya sama-sama sudah meninggal juga, memberikan kesempatan kepada kedua menantunya untuk meninggalkan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rut? Dia memiliki ke-5 hal ini. Dia memiliki belas kasihan, dia memiliki kemurahan hati, rendah hati,
kesabaran dan lemah lembut, dia tidak meninggalkan Naomi. Sebenarnya dia punya hak untuk memilih untuk kembali kepada orang tuanya. Tetapi di dalam Alkitab dicatat bahwa Rut mengasihi Naomi. Rut setia kepada Naomi sampai dia berkata, Allahmu adalah Allahku, di mana engkau mati, aku pun hendak mati. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang pertama bagaimana cara kita hidup di dalam kedamaian, yaitu marilah kita memiliki 5 hal itu. Ya, di dalam hubungan kita satu dengan yang lain, di dalam keluarga bagaimana? Hubungan pasangan suami istri di dalam keluarga bagaimana? Hubungan anak dengan orang tua bagaimana? Hubungan kita dengan orang-orang di lingkungan kita bagaimana? Mari kita memiliki 5 hal itu sehingga kita sungguh-sungguh hidup di dalam kedamaian Kristus. Kita tidak hanya mendengarkan hidup di dalam damai Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh melakukan kedamaian itu bagaimana? Kita menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita yang hidup di dalam kedamaian? Yang kedua yaitu mengampuni. Di ayat yang ke-13 saya akan membacakannya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di ayat ke-13 menyatakan bahwa kita harus sabar dan mengampuni. Adakah di antara kita yang tidak berbuat salah dalam satu hari ini aja? Atau di saat ini saja, bangun pagi, lalu sampai jam sekarang ini, adakah di antara kita yang tidak berbuat kesalahan? Mungkin 1-2 orang ada. Tapi sebagian besar kita tidak tahu kesalahan itu apa. Bangun tidur saja kita sudah berdoa tidak? Bagaimana perkataan-perkataan, apa perkataan yang pertama kali keluar dari mulut kita? Apakah kita mengomongin orang? Apakah kita berkata-kata kasar, berkata-kata kotor? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Nah, mari kita belajar untuk mengampuni. Semua orang melakukan kesalahan dan kita tidak punya hak untuk menghakimi. Yang memiliki hak untuk mengampuni hanyalah Tuhan. Seseorang melakukan kesalahan, kita tidak perlu untuk menghakimi. Yang harus kita lakukan adalah mengampuninya. Yang harus kita lakukan adalah menegurnya di dalam kasih dan kesabaran. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi jangan pernah mengungkit-ungkitnya lagi. Itulah mengampuni yang sesungguhnya. Seorang perempuan, kita ingat kisah seorang perempuan yang didapatkan oleh para ahli Taurat melakukan zina. Maka apa yang mereka katakan? Menurut hukum Musa Tuhan di dalam hukum Taurat, maka perempuan ini harus dilempar batu. Tuhan Yesus berkata apa? Siapakah di antara kamu yang tidak melakukan kesalahan? Lemparkan batu pertama kepada dia. Tapi firman Tuhan menceritakan apa Bapak Ibu? Satu persatu para ahli Taurat, para imam itu pergi meninggalkan perempuan itu. Oh, Tuhan Yesus sembari menulis di tanah. Dia berkata, mana mereka? Tidak adakah yang melemparkan batu kepadamu? Perempuan itu bilang, tidak ada Tuhan. Tuhan juga berkata, saya pun mengampuni engkau. Nah, itulah yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan Yesus sendiri melakukan pengampunan. Apalagi kita sebagai manusia. Apakah kita tidak bisa memberi pengampunan? Di atas kayu salib pun, yang sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah memperingatinya. Di atas kayu salib saja Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di hampir-hampir waktunya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan mengampuni. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali. Mari kita hidup damai dengan sesama kita dimanapun kita berada. Dengan apa? Poin yang kedua yaitu mengampuni. Yang ketiga Bapak Ibu, marilah kita hidup melakukan kasih. Di ayat yang ke-14 saya akan bacakan kepada kita. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita harus memiliki kasih Kristus. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mati bagi kita. Kita merayakan Jumat Agung. Kita memperingati Paskah.
Itu merupakan hari besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa Tuhan mau mati bagi saya dan Bapak Ibu? Hanya satu alasannya, karena kasih Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu semua. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita sebagai umat pilihan Allah, anak-anak Allah, haruslah melakukan kasih itu. Kasih yang bagaimana Bapak Ibu? Kasih yang bagaimana yang harus kita lakukan? Coba kita renungkan Bapak Ibu. Mungkin tidak sekarang, tetapi nanti setelah mendengarkan atau setelah selesai ibadah ini, coba Bapak Ibu renungkan. Di dalam satu hari saja kita melakukan 2 kesalahan. Kita jangan hitung 10, jangan hitung 5. Kita hitung 2 saja kesalahan dalam satu hari kita lakukan. 2 hari, dalam satu hari 2 kesalahan. Bapak Ibu coba kalikan dengan umur Bapak Ibu sekarang. Ada banyak berapa dosa yang kita perbuat. Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu yang tahu berapa umur Bapak Ibu sekalian yang tahu. Hitung sendiri Bapak Ibu. Nah, apakah kita layak untuk diampuni oleh Tuhan? Apakah kita layak? Jangankan untuk Tuhan ampuni sendiri, kita memohon ampun saja kepada Tuhan, kita layak tidak? Saya rasa tidak. Kita orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan melakukannya bagi kita. Karena kenapa? Dia begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali melupakan Tuhan. Kita seringkali meniadakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap mengasihi kita. Mari kita hidup di dalam kasih Kristus Bapak Ibu. Kasih Kristus yang bagaimana? Kasih agape. Meskipun Tuhan mengatakan, meskipun engkau selalu melupakan aku selalu ada bagimu. Meskipun engkau melanggar perintahku, tapi aku mengasihi engkau. Aku mati di atas kayu salib bagimu. Hari ini mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Meskipun hati kita tersakiti oleh saudara kita, oleh teman kita, atau oleh siapapun, mari kita mengasihi dia. Meskipun engkau membenci saya, meskipun engkau tidak menyukai saya, tapi saya tetap mengasihi engkau. Itulah kasih agape. Mari kita hidup di dalam kasih yang seperti itu. Karena itu yang Tuhan ajarkan, itu yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Kita harus menjadi pembawa damai bagi orang. Seperti ada tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Maka kita harus hidup di dalam kedamaian, membawa kedamaian, bukan sebaliknya, membawa hal yang tidak menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk hidup di dalam damai Kristus. Hal yang keempat dan yang terakhir yaitu mengucap syukur. Di ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di ayat yang ke-17 juga dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di ayat di dalam bacaan ini ada 2 kali mengatakan mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 juga tercatat di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam kamu. Mari kita di dalam kondisi saat ini Bapak Ibu, saya merasakan sendiri dan saya yakin kita semua merasakannya. Di dalam kondisi yang saat ini COVID-19 membuat perekonomian kita menurun. Semua usaha tidak lancar. Pekerjaan juga ada yang pasti membuat perekonomian kita menurun. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan mengeluh. Karena kenapa? Di atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, atas seizin dan sepengetahuannya Tuhan. Apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Harus hidup damai, harus membawa dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, mengucap syukur dalam segala hal. Kita ingat kisah di mana Tuhan Yesus memberi
5.000 orang, apa yang terjadi? Tuhan Yesus hanya mengucap syukur. Ada 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Tuhan Yesus mengucap syukur, menengadah ke surga dan mengucap syukur. Apa yang terjadi? Di dalam mengucap syukur ada mukjizat Tuhan, Bapak Ibu. Jadi dalam hal apapun, kondisi apapun yang kita alami saat ini, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Kita tidak punya hak atas hidup kita, karena hidup kita adalah miliknya Kristus. Jadi pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita dan memimpin setiap kehidupan kita untuk kita hidup membawa damai. Damai di dunia ini hanya sementara. Seperti ada pujian, ya, pujian yang seringkali saya sering menyanyikan pujian itu, di mana dia mengatakan bahwa kala kita mencari damai di dunia ini tidak akan ada. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, saya suka menyanyikan pujian ini, dan hari ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini. Pujian itu menyanyikan seperti ini liriknya. Saya suka dengan lirik pujian ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, kalau kita mencari kedamaian di dunia ini, tidak akan ada kedamaian yang sejati. Kedamaian yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, dan khususnya dalam keluarga kita. Kiranya kedamaian itu dapat tersampaikan bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita hidup di dalam kedamaian? Yang pertama yaitu memiliki kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan saling peduli. Itu poin yang pertama. Yang kedua, marilah kita saling mengampuni. Yang ketiga, marilah kita hidup melakukan kasih Kristus, kasih agape. Dan yang kelima, dalam segala hal apapun, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama menguatkan setiap hati kita, menguatkan setiap iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, di mana pada saat ini kami kembali bersyukur Tuhan sudah memimpin pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk berkata-kata Tuhan, bahkan hamba-Mu memiliki keterbatasan dalam memberitakannya. Tapi kami memiliki iman bahwa Allah kami tidak terbatas. Allah Roh Kudus memampukan untuk mengingatkan setiap jemaat-Mu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bahwa Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, jadikanlah hidup kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyatakan kasih Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami dan ini ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Dan tiba saatnya saya akan bacakan untuk warta jemaat minggu ini. Yang pertama, terima kasih untuk hambanya yang telah membawa firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hambanya dimanapun hambanya berada, kesehatannya, keluarganya, Tuhan memberkati. Dan yang kedua, bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberikan perpuluhan, persembahan syukur, atau persembahan umum, silakan memberikan untuk nomor rekening yang di bawah ini. Dan yang ketiga, bagi saudara yang terkasih ingin
didoakan, yang punya masalah, punya pergumulan, silakan menghubungi para hamba Tuhan di tempat ini, Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Victor Kavari, Evangelis Rudi, Evangelis Budi Hartanto, dan Evangelis Imelva. Silakan menghubunginya bila saudara-saudara sekalian yang rindu untuk didoakan. Demikian waktu jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara yang terkasih, kita akan membacakan ayat mas kita minggu ini bersama-sama yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 15. Kita baca sama-sama 2 kali. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Sebelum kita tutup ibadah online pada minggu ini, kita akan pujian seperti biasa doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh Hosana sumber berkah. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, camkanlah firman Tuhan. Bukalah mulutmu besar-besar, dan aku akan menjadikan engkau penuh. Percayalah bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan selalu penuh. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.